Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyuningsih dengan NIM 20200117034, kelas 4, jurusan Pendidikan Bahasa Arab 2017. Oke baik, jurnal ini ditulis oleh saudari kita, yaitu Irma Azhar Arsyad. Di dalam jurnal ini yang saya baca, di sini dia menjelaskan tentang pendidikan telah memanfaatkan weblog untuk memperoleh informasi. Hal ini dikenal dengan sebutan weblog, yaitu weblog yang ditulis oleh peserta didik. Tulisan-tulisan yang terdapat dalam weblog tentunya memberikan pengetahuan kepada seseorang. Hal ini berarti weblog juga berfungsi sebagai salah satu untuk sarana memperoleh informasi. Ini menjadi salah satu alternatif sebagai sarana dalam pembelajaran. Di sini Kak Irma menjelaskan tentang transfer ilmu yang terjadi antara pendidik dan peserta didik tidak lagi harus bertatap muka, tetapi ada kalanya same time. Same time ini artinya waktu yang sama dan tepat. Bagian kedua yaitu pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu pengajar dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud di sini bisa berupa buku cetak ataupun non-cetak. Bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan untuk perencanaan, penelaahan, implementasi, dan pembelajaran. Menurut Hamid Darmadi, bahan ajar merupakan suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran, seperti buku paket, buku teks, modul, program video, film, program slide, alat peraga, dan sebagainya, yang biasa disebut dengan software. Kemudian, dari berbagai pendapat yang saya baca tadi, di sini dikatakan bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan untuk belajar dengan baik. Oke baik, di uraian berikutnya yaitu weblog dalam pembelajaran. Pertumbuhan internet yang pesat, weblog telah menjadi suatu medium belajar dan mengajar jarak jauh yang penuh daya, interaktif, dinamik, ekonomis, dan demokratis. Weblog menyediakan kesempatan mengembangkan pembelajaran dan pelatihan yang sesuai tuntutan dan berorientasi pada belajar. Weblog juga mempunyai presentasi suatu paradigma yang mengenai pembelajaran, terutama bagian pembelajaran yang disajikan. Online atau internet learning adalah pembelajaran di mana teknologi informasi yang digunakan yakni internet. Misalnya, internet melalui email, melalui situs weblog, dan semua aplikasi yang berbasis internet. Weblog pertama kali dipopulerkan oleh web blogger yang dimiliki oleh Prylabs, sebelum akhirnya Prylab ini didiskusikan oleh google.com. Pada akhir tahun 2002 yang lalu, semenjak itu banyak terdapat aplikasi-aplikasi yang bersumber terbuka. Blog merupakan singkatan dari weblog, adalah bentuk aplikasi yang terdiri dari tulisan-tulisan yang biasa disebut dengan sebuah postingan di halaman. Weblog biasanya dapat diakses oleh semua orang sesuai dengan topik yang diinginkan. Weblog adalah situs web yang mudah digunakan. Fasilitas ini dapat dengan cepat memposting pemikiran, berinteraksi dengan orang lain, mempublikasikan karya, pengumuman, dan banyak lagi keuntungan lainnya. Kemudian pengertian teknologi pembelajaran. Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia. Di sini teknologi pendidikan dapat diartikan sebagai pegangan atau pelaksanaan pendidikan secara sistematis. Teknologi adalah penerapan secara sistematik dan konsep-konsep ilmu, perilaku, dan ilmu yang bersifat fisik serta pengetahuan lain untuk keperluan pemecahan masalah. Istilah teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran, mereka yang setuju dengan istilah teknologi pembelajaran mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama,
karena kata pembelajaran lebih sesuai dengan fungsi teknologi. Kemudian yang kedua, kata pendidikan. Di sini karena lebih sesuai untuk hal-hal yang berhubungan dengan sekolah atau lingkungan pendidikan. Istilah pembelajaran tidak hanya mencakup pengertian pendidikan mulai TK dari SMA, melainkan juga mencakup situs pelatihan. Menurut Krin dan Gustafson, dalam teknologi komunikasi dan informasi pembelajaran, kata pembelajaran khususnya berkenaan dengan permasalahan belajar dan mengajar, sedangkan pendidikan terlalu luas karena mencakup segala aspek pendidikan. Dalam psikologi pendidikan, di sini didefinisikan sebagai pengaruh permanen atas perilaku. Namun, hal ini sebatas pengaruh dari perilaku, tetapi ada juga pengetahuan dan keterampilan berpikir yang diperoleh melalui pengalaman. Teknologi pendidikan merupakan media yang lahir dari revolusi teknologi komunikasi yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan pengajaran. Oke, baik, kesimpulan dari jurnal yang saya baca yaitu proses pengembangan bahan ajar teknologi pembelajaran berbasis weblog. Proses ini merujuk pada model pengembangan Brock and Gale, diantaranya satu, pengumpulan informasi, dan yang kedua, perencanaan, dan yang ketiga, pengembangan produk awal, dan yang keempat, uji coba ahli, dan yang keenam, revisi, kemudian yang ketujuh, revisi kedua. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.